Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama Tarunan India, Razif Akbar Alfisharin, notar 2201336, kelas TD 312. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya, yaitu tugas UAS 6, yaitu tutorial untuk network model di Visum. Baik, yang pertama-tama itu kita itu ini adalah gambar dari ini adalah gambar dari tugas saya yang akan nantinya menjadi acuan. Pertama-tama itu kita buka dulu link types-nya. Nah, yang paling pertama. Nah, dari sini bu gambarnya. Di sini dapat kita lihat bahwa gambar di sini merupakan data-data yang merupakan hasil dari inventarisasi ruas Excel yang sudah saya kerjakan sebelumnya di tabel ini. Ini adalah link type yang sudah saya bikin pada tugas sebelumnya. Dan ini adalah hasil data inventarisasi ruasnya. Nah, jadi link type ini kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari inventarisasi hasil masing-masing ruas jalan. Nah, jadi link type itu adalah gabungan dari status status dari jalan tersebut, fungsi serta tipe jalannya. Dan kita gabungkan. Contohnya ini Jalan Jenderal Sudirman 3. Status nasional, fungsi arteri sekunder, tipe jalannya adalah 4/2D. Oleh karena itu, ketika kita gabungkan menjadi nasional, arteri sekunder, dan 4/2D. Nah, setiap satu link type itu bisa digunakan dalam banyak nama jalan. Nah, di sini setelah kita eh, resumekan atau kita total itu ada 16 total link type-nya. Nah, ini seperti yang kita lihat. Ke-16 link type ini merupakan hasil dari inventarisasi ruas sebelumnya. Nah, lalu yang kedua ada TIE set. Ini maksudnya adalah transport sistemnya. Nah, pada video kali ini kita menggunakan transport system yaitu mobil dan juga sepeda motor. Nah, C itu car atau mobil, SM itu sepeda motor. Lalu setelah itu nah dilihat untuk link type-nya itu, setelah itu kita menentukan nom lens-nya atau jumlah lajurnya. Nah, kita lihat di sini misalnya kotak kolektor sekunder 2/1D. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa lajur dari link type yang pertama ini yaitu ada dua. Nah, 2/2 juga dua. Ini juga yang ketiga dua. Yang keempat ini 4/2. Artinya 4 lajur 2 jalur. Berarti 6 lensnya itu ada 4. 5 juga dua. 6 dua. 7 4. Nah, ini kota kolektor sekunder 4/2D. Artinya dia 4 lajur 2 jalur. Sehingga kita isi 6 lensnya itu 4. Seperti itu. Dan seterusnya itu sama. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kapasitas. Cap, cap PRT ini adalah kapasitas. Nah, angka-angka ini kita peroleh sesuai dari PKJI-nya. Oh, dari sini. Kita lihat tabel. Nah, ini adalah tabel dari PKJI yang sudah saya ambil sesuai tabel PKJI. Jadi ketika
Misalnya kotak kolektor sekunder 2/1D itu tipe jalannya kan 2/1 terbagi. Maka kapasitas dasarnya itu adalah 1.700. 1.700 jumlah jalur lajurnya itu dua. Nah, di catatannya itu per lajurnya kan adalah 1.700. Maka ketika kita total untuk setiap lajurnya 2 kali 1.700 hasilnya itu adalah 3.400. Yang kedua ini ada kotak kolektor sekunder 2/2 UD. Nah, dia masuk di sebelah sini 2/2 TT. 2.800. Catatannya itu dia untuk per dua arah. Jadi walaupun dia dua lajur, tapi karena di PKJI dia per dua arah 2.800 kapasitas dasarnya, maka kapasitasnya itu tetap 2.800. Seperti itu. Yang kedua itu ada kota arteri sekunder 2/2 UD itu 2.800. Ini salah, ini jumlah lajurnya ini dua ya. Ini dua bukan empat ya. Ini juga dua, dua, empat, dua, empat, dua, empat, dua, empat, dua, 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 dua. Selanjutnya kita buat untuk kecepatannya. Nah, kita lihat di sini kecepatan pada link type ini kita ambil dari eh, kita ambil dari data kecepatan ruas jalannya. Nah, pada lampiran. Nah, misalnya kita lihat eh, data kecepatan ruas jalan untuk exit tol Cilegon Timur. Nah, di exit tol Cilegon Timur itu kita lihat kan tipenya 4/2 T. Fungsi jalannya arteri sekunder, status jalannya nasional. Jadi, nasional arteri sekunder 4/2 terbagi. Kecepatan rata-ratanya itu adalah 60. Nah, oleh karena itu, di sini kita cari nasional arteri sekunder 4/2 D atau terbagi. Nah, kita masukkan tadi kan 60. Maka hasilnya 60. Nah, itu tadi di lampirannya seperti ini. Selanjutnya juga sama, terlampir. Semuanya itu terlampir. Maksudnya adalah kecepatan dari masing-masing link type ini itu kita peroleh dari lampiran yang telah Ibu berikan sebelumnya. Seperti kotak kolektor sekunder 2/1D ini kita bisa dapat dari lampirannya juga. Kita cari jama jalan yang sesuai dengan tipe jalannya. Seperti itu. Lalu setelah itu, setelah kecepatan dari masing-masing link type, kita lihat juga kapasitas tadi sudah kan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah di list untuk pada linknya. Nah, kan kita lihat bahwa di nodenya ini dihubung oleh link-link kan, terhubung oleh link-link. Link-link ini kan yang menghubungkan antara node. Nah, link-link ini tercantum di list link ini. Ini semua ini adalah link-link yang menghubungkan node-node itu. Nah, yang pertama itu adalah untuk tipenya. Tipenya ini dia diperoleh dari Jalan Raya Bojonegara itu apa sih, dari mana, type linknya apa sih? Nah, kita lihat type linknya Jalan Raya Bojonegara itu adalah type link 3, di mana dia kota arteri sekunder 2/2 UD. Nah, maka kita isi dia 3. Dari mana kita peroleh? Kita perolehnya dari lampiran yang telah Ibu berikan sebelumnya. Kita cari mana sih
Jalan Raya Bojonegara 2. Pada saat kita cari, misalnya kita dapatkan di sini, kita cari, itu hasilnya adalah sesuai dengan tipe jalannya itu kota, arteri sekunder 2/2 UD. Dari situ kita memperoleh tipe jalannya dan kita masukkan sesuai dengan tipe jalannya itu tipe jalan nomor 3 apa sih? Seperti itu. Nah, tipe jalannya kita lihat dari sini. Nah, ini nomor 3 kota arteri sekunder 2/2 UD. Ini tipe transportasi yang digunakan, sistem transportasinya itu mobil dan motor yang kita gunakan. Ah. Setelah itu ada panjang jalannya. Panjang jalan itu kita peroleh dari hasil inventarisasi ruas juga. Di sini kita bisa lihat Jalan Raya Bojonegara itu dengan tipe jalan kota arteri sekunder 2/2 UD itu memiliki panjang jalan 346 meter. Nah, dari 346 sudah sesuai. Jadi di sini kita tambahkan 346 meter. Jangan lupa juga kita sesuaikan sebelumnya itu adalah kilometer, tapi kita sesuaikan dari atribut selectionnya. Kita sesuaikan kita menggunakan meter di formatnya ya. Di sini nih formatnya. Ini ada default kilometer dan meter. Kita pilih yang meter. Kita pencet OK. Di sini juga number deck place-nya ini 0 aja, jangan 3 ya, nanti dia jadi 0, jadi ribuan. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan juga dari Jalan Kiai Haji Aliuddin, bisa kita lihat di hasil inventarisasi ruasnya. Kiai Haji Aliuddin itu memiliki panjang jalannya itu 501. Lalu kita isi juga di sini di length di panjang jalannya itu 501 meter. Selanjutnya itu ada 6 lens. 6 lens itu sama. Kita sesuaikan dengan hasil inventarisasi ruas atau tipe jalannya juga. Bisa kita lihat kayak misalnya Jalan Raya Bojonegara itu 2/2 UD. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa 6 lensnya itu kan adalah dua, ya. Jadi dua lajur. Kita sesuaikan. Kayak, jadi kita bisa langsung lihat aja dari sini. Oh, tipe nomor 2. Berarti kota kalau sudah 2/2 UD berarti 6 lensnya 2. Seperti itu. 6 lensnya itu. Selanjutnya ada kapasitas perjalanan. Kapasitas perjalanan itu kita peroleh dari hasil inventarisasinya. Ini ya. Nah, ini dia kapasitasnya. Kapasitasnya itu kita peroleh dari hasil inventarisasi ruasnya yang sudah ada di sini. Nah, ini inventarisasi ruasnya. Kayak misalnya dan Raja Bojonegara itu kapasitasnya itu 1340. Oleh karena itu, kita isi di sini 1341. Pakai ya? Itu. Hah? Pakai ya? Apa? Aku pakai. Nggak bisa cok buka fiksi di laptop. Oh iya, aku usulnya sudah fiksi lama. Ah, ini gimana dia yang dulu, Pak? Enggak, aku kan dari awal aku pakai itu. Untuk kapasitas ini juga, kapasitas ini juga sama. Semuanya kita sesuaikan dari hasil lampiran yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kapasitas jalannya masing-masing jalan ini kita peroleh dari kita itu mengkalikan dari kapasitas dasarnya dikali FCLJ, kali FCPA, dikali FCHS dan FCUK. Nah, ini kita cari masing-masing ya. Dan ini ada di Excel. Nanti akan saya lampirkan, Bu, di Excelnya.
Lalu setelah itu em, kita mencari kecepatan rata-ratanya ini. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya ini kita dicari di lampiran yang sudah Ibu berikan. Nah, ini seperti ini di kecepatan rata-ratanya. Kayak jalan exit tol di samping skor. Bisa kita lihat di sini, kita cari dulu Jalan Raya Bojonegara. Nah, ini di skornya ini. Oh, bukan di inventarisasi ruas sepertinya. Nah, ini di inventarisasi ruas kecepatannya. Nah, di kecepatannya ini kita peroleh, lalu kita cari sesuai dengan hasilnya. Kayak misalnya Jalan Raya Bojonegara 2 itu kita masukkan kecepatan 24. Nah, kita akan masukkan juga di sini kecepatan Raya Bojonegara itu 24. Nah, itu jadi tadi yang untuk yang ini, kecepatannya ini, kecepatan. Nah, ini atribut VOL PRT-nya ini, speed permitted for private transportnya itu kita dapat dari lampiran yang sudah Ibu berikan, yaitu di sini, di bagian ini. Nah, setelah itu saya rangkum, saya masukkan ke Excel saya. Nah, di sini, nah ini kecepatan yang sudah saya rangkum sebelumnya. Lalu kita masukkan ke V0 PRT-nya ini. Semuanya ini sudah sesuai dengan hasil yang sudah Ibu lampirkan sebelumnya. Baik, selanjutnya itu kita mencari cara menghitung TC dan eksternalnya. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini kita dapat lihat gambar hasil perhitungan TC yang sudah saya lakukan pada tugas sebelumnya. Ini ada Jalan Panjaitan, Lewang Sawo, Katilang Timur, Tumpu Putih, ya, di SNBC, Jalan Sudirman, Bojonegara 5, Teratai, Jalan Sultan, Raya Cilegon 4, Maulana Yusuf, Sultan Syahrir. Nah, kita misalnya ambil contoh Jalan Jenderal Sudirman 3. Itu nodenya 902, 2303 kan. Nah, ini. Ini adalah node yang akan kita hitung keluar masuk dari zonanya kan. Itu kita menghitung mulai dari sepeda motor, kemudian mobil pribadi yang dihitung di sini. Nah, ini kita lihat untuk masuk pola Jalan Jenderal Sudirman di hasil em, tes yang telah Ibu berikan itu kendaraan masuk sepeda motor adalah 49.000, yang keluar 51.000, totalnya itu adalah 100.000 untuk sepeda motor. Mobil pribadi juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu cara untuk menghitung jumlah sepeda motor dan juga eh, cara menghitung total kendaraan keluar masuknya. Jadi, tadi lalu ini kan tadi total untuk menghitung TC kendaraan keluar masuk ini kayak Jenderal Sudirman, Hasin BC 4. Nah, setelah itu kita untuk menentukan volume kendaraan keluar masuk. Nah, kita menghitung jumlah sepeda motor dan mobil pribadi dari eh, lima, lima jalan tertinggi dengan volume tertinggi itu berapa sih? Nah, setelah saya melakukan perhitungan, ini kita mendapatkan hasilnya seperti ini.
Adapun ranking yang pertama itu adalah Jenderal Sudirman 3 dan seterusnya. Cara menghitungnya itu, nah ini Jenderal Sudirman. Nah, ini adalah total sepeda motor dan mobil pribadi yang keluar. Nah, ini sudah, dan ini adalah hasil perhitungannya. Nah, ini adalah 5 link dengan volume tertingginya. Selanjutnya itu adalah eh, nah, jadi Kita untuk akan membuat zonanya membuat itu, sentral zonanya, caranya itu pencet kita zona, klik zone, lalu ini sudah ada list zonanya, untuk ya. mengedit zonanya. Jombang Wetan itu nomor pertama itu adalah Jombang Wetan, Lalu ya. Jombang kita Wetan kita bisa lihat di sini. sesuaikan Ini untuk yang adalah yang pertama itu pertama, Jalan yang Jenderal kedua, Sudirman 3, yang ketiga, keempat, dan klik, kelima. Caranya itu, kiri, contohnya, terus di sini. kita klik kanan seperti ini. Lalu kita klik kanan lagi, terserah di sini, Ulang. misalnya, nah baru di sini, lalu kita pencet escape. Itu dia untuk menentukan zonanya, ini untuk menambah zonanya. Tapi kita hapus saja. Selanjutnya itu untuk Jadi membuat itu kita konektor akan antar zonanya, membuat sentral misalnya dari yang zonanya. pertama itu Caranya ini, itu kita kita klik klik yang zone, terdekat, non terus terdekat 10101, ini untuk juga mengedit zonanya. 306, terus yang Lalu ketiga ini kita yang terdekat saja di sini, sesuaikan yang untuk yang keempat pertama juga itu sama, Jalan Jenderal Sudirman 3, dan yang kelima juga sama. klik, klik Seperti itu. kiri, terus di sini. Untuk zona yang misalnya terbagi dua, kita zona yang terbagi dua kita anggap aja itu 50%, seperti zona 3 dan 4 kan contohnya kayak begini. Kita ke zona, zona, terus edit. Nah, ini kita edit ya. Ini by shares. Ini oke. Ini juga konektornya by shares, by shares. Nah, ini kita dapat lihat matrik OD-nya. Ini adalah list dari konektornya. Seperti itu. Oh, apa lagi? Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Bukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.